kita sudah sampai di Museum Wayang. Ya, Museum Wayang ini termasuk dari bagian dari cagar budaya. Di dalamnya nanti kita akan temukan wayang-wayang terbuat dari apa saja, termasuk diantaranya wayang yang dari kulit, kemudian dari kardus, dari suket, ataupun wayang golek dari mancanegara. Oke guys, kita ikutin keseruannya. Yuk. Kita udah masuk. Namanya di depan gerbang, namanya di depan kita sudah ada namanya Wayang Intan. Tokohnya di dalam Wayang Intan adalah Gatotkaca. Yuk kita masuk. Gatotkaca adalah satria dari Pringgondani yang ditulis oleh Lustantini Septiningsih, berasal dari Jawa Tengah. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan putra dari pasangan Dewi Arimbi dan Raja Workudara yang bernama Gatotkaca. Museum Wayang pada awalnya bangunan ini bernama The Oud Hollandse Kerk atau Gereja Lama Belanda dan dibangun pertama kali pada tahun 1640. Di atas tanah bekas reruntuhan inilah dibangun gedung Museum Wayang dan diresmikan pemakaiannya sebagai museum pada tanggal 13 Agustus 1975. Museum Wayang menyimpan prasasti besar yang bertuliskan nama-nama orang Belanda, terletak dan tersimpan di bekas gereja yang dimana tempat perkuburan para jenderal gubernur Hindia Belanda. Ada 18 gubernur jenderal Hindia Belanda, termasuk diantaranya yaitu John Peterson Koen yang meninggal pada tahun 1629 dan dimakamkan di tempat tersebut. John Peterson Koen merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda keempat dan keenam. Ia juga salah seorang tokoh pendiri Batavia. Kuburannya para jenderal-jenderal gubernur waktu masih menjabat di Batavia. Di sini kita lihat guys. Di sini dimakamkan Paduka Yang Mulia Gustav William Baron van Inhofe, jenderal infanteri mengemban tugas dari negeri Belanda Serikat dan Serikat Dagang Hindia Belanda VOC. Gustav William Baron van Inhofe 1750, Adrian Falkiner 1751, Jacob Mosel 1761, Petrus Albertus van der Paar 1775, Jeremy Asvan Rem 1771. Nah, sinilah di sini ini tempat perkuburan para jenderal-jenderal gubernuran. Kuburannya di sini, dimakamkan di sini, di tempat Museum Wayang, posisinya di tengah. Ini para jenderal-jenderal, termasuk John Peterson, itu gubernur jenderal yang paling sadis saat itu di sini. Ya. Maka di situ disebutkan Obdes Place Stone Farm 1640 tahun 1732. Ini masa pemerintahan John Peterson Koen pada 1640 sampai dengan 1732. Nah, ini gubernur ini meninggal terus ditaruh di sini, dimakamkan di sini guys. Ya, makam di sini. Dan yang sebelahnya itu gubernur-gubernur semuanya. Gubernur diantaranya sebelah sini guys. Kita lihat. Kalau kita lihat nih ya, ada Anthony van der Meel 1644 dan sebagainya, itu mantan para gubernur yang mengabdikan Waktu Batavia di sini. Dia sampai meninggalnya taruh di sini. Nah, ini di belakang kita ini, kita lihat ini adalah prasasti. Ya, relief. Di sini kita lihat bahwa ada relief yang dituliskan oleh
gubernur-gubernur Hindia Belanda saat itu berkuasa di Batavia, dan mereka adalah salah satu daripada pendiri dari Batavia. Guys, barusan kita berada di pemakaman para gubernur jenderal di sini. Ya, ada beberapa jenderal-jenderal di sini, tapi yang terkenal John Patterson Cone. Karena apa? Karena jenderal ini orang paling sadis dan bengis lah pada saat pemerintahan itu. Ya, oke, kita lanjutkan masuk ke museum pewayangan. Cik, lanjut. Museum Wayang sebagai pusat pelestarian pewayangan dan pendalangan Indonesia dan sebagai tujuan kunjungan wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Lampu blencong dalam istilah pedalangan lebih menunjuk kepada suatu alat penerangan untuk pertunjukan wayang pada masa lampau yang menggunakan bahan bakar minyak kelapa. Lampu blencong ini berbentuk macam-macam. Ada yang berbentuk seperti burung jatayu, ada juga yang berbentuk seperti celengan dengan sayap kiri dan kanan. Minyak kelapa, ya ini sumbunya. Jadi kalau kita kemana-mana dia keluar ininya, apinya dari situ. Jadi gini guys, jadi setiap daerah di wilayah Nusantara ini itu memiliki ciri khas wayang. Yang ada ciri khas wayang yang namanya wayang Jawa, ada wayang Jawa Timuran, ada juga wayang Jawa Baratan. Nah, salah satunya ini golek, wayang golek Bogor. Jadi begini. Munculnya wayang golek Pakuan Bogor atas ide seorang budayawan Bogor, Budiman Mahardika. Ide itu terinspirasi ketika Budiman Mahardika berjalan melewati situs Batu Tulis pada tahun 2009, sehingga muncul gagasan membuat cerita sejarah. Sini juga ditemukan wayang Purwa pada zaman Hindu-Buddha. Dalam sejarahnya bahwa wayang Purwa dimulai oleh Prabu Jayabaya setelah bertahta di Pamenang dengan mengenang nenek moyangnya. Ini ada di Jawa Barat, namanya wayang golek Purwa. Jika wayang kulitnya di Jawa Tengah namanya gunungan. Sebetulnya cuma perbedaan. Jadi itu aja.
Di sini kita menemukan tokoh Semar yang nama lainnya yaitu Jangan Semara Santa atau Ki Lurah Badranaya atau juga disebut dengan Ki Lurah Nayatanka. Meskipun Semar seorang abdi dalam kerajaan, namun dikenal sakti mandraguna dan bijaksana. Ini wayang besar Kumbakarma. Tokoh pewayangan Kumbakarma adalah saudara kandung Rahwana, raja raksasa dari Alengka. Kumbakarna merupakan seorang raksasa yang sangat tinggi dan berwajah mengerikan, tetapi bersifat perwira dan sering menyadarkan perbuatan kakaknya yang salah. Ia memiliki suatu kelemahan, yaitu tidur selama 6 bulan, dan selama ia menjalani masa tidur, ia tidak mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Di istana negara Gilingwesi, Prabu Resapada sedang dihadap oleh Patih Gantayasa atau Gantawiyasa beserta para punggawa sedang membahas adik Prabu Respada yang bernama Dewi Resweni yang dianggap sebagai perawan tua. Meskipun banyak yang melamar tetapi belum mau berumah tangga. Selain itu mereka membicarakan kedua anak Prabu Respada. Ayo guys, kita ikutin perjalanan ke dalam. Apa isinya di dalam museum wayang ini? Cino. Johannes Stenders 1745, Gustav William Baron van Imhoff 1750, Adrian Falkiner 1751, Jacob Mosel 1761, Petrus Albertus van der Paar 1775, Jeremy Aspan 1771. Dan inilah di sini ini tempat perkuburan para jenderal-jenderal gubernuran. Kuburannya di sini dimakamkan di sini di tempat museum wayang, posisinya ada di tengah. Ini para jenderal termasuk John Patterson, itu gubernur jenderal yang paling sadis saat itu di sini. Ya. Dibuka Obdes Preston Fan 1640 tahun 1732. Ini masa pemerintahan John Patterson Cole pada 1640 sampai dengan 1732. Nah, ini gubernur ini meninggal terus ditaruh di sini, dimakamkan di sini guys, ya, makam di sini. Dan yang sebelahnya itu gubernur-gubernur semuanya. Gubernur diantaranya sebelah sini guys,
Kita lihat. Kalau kita lihat nih ya, ada Anthony van der Meel, 16 Pator dan sebagainya, itu mantan para gubernur yang mengabdikan Waktu Batavia di sini, dia sampai meninggalnya taruh di sini. Nah ini di belakang kita ini, kita lihat ini adalah prasasti, ya, relief yang menjadi diabadikan sebagai bentuk tulisan kenangan untuk penyemangat waktu saat Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Oke, nih. Lihat ya. Ada putus itu benerin saya. Udah dimatiin dulu. Oke guys, barusan kita berada di pemakaman para gubernur jenderal di sini. Ya, ada beberapa jenderal-jenderal di sini, tapi yang terkenal John Patterson Koen. Karena apa? Karena jenderal ini orang paling sadis dan bengis lah pada saat pemerintahan itu. Ya, oke, kita lanjutkan masuk ke Museum Pewayangan. Cikden, lanjut. Menurut sejarah Jawa, karakter Gundala diciptakan oleh Harya Suraminanta atau yang disebut dengan Ki Hasmi. Ki Hasmi terinspirasi dari tokoh legenda Jawa, Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan sosok sakti yang mampu menangkap petir dengan tangannya. Nama Gundala sendiri diambil dari bahasa Jawa, Gundolo, yang artinya petir. Namun, tari Gundala merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Karo, Sumatera Utara. Tarian ini dilakukan untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Karo, Nadilu Wari Udan. Tarian Gundala biasanya dimainkan oleh beberapa orang. Adapun aksesoris yang digunakan oleh penari adalah topeng dan baju berwarna putih. Tarian ini terlahir dari sebuah legenda masyarakat Karo yang berasal dari Kabupaten Karo, tepatnya di daerah Buki Barisan, Sumatera Utara, yang berasal dari tanah Karo. Ya, boneka gala-gala ini untuk upacara kematian. Ya, boneka ini digerakkan oleh manusia. Makin lama boneka ini digerakkan makin kencang. Ya, boneka ini, ya, konon, ya, agar seorang raja yang meninggal tanpa keturunan diadakanlah upacara dan dinyanak adalah boneka ini agar selalu mengenang, ya, mengenang dan mengingat, ya, dibuat agar arwahnya diterima di sisi Tuhan atau di surga. Ini masih dipakai di daerah Samosir, ya, meninggal tanpa dengan mudah naik ke surga, ya. Dari Samosir dia digerakkan begini, ya, digerakkan. Nah ini digerakkan menggunakan tambang, ya. Makin lama boneka ini makin kencang agar arahnya diterima di sisi Tuhan atau di surga. Kalau ini kan buat tari, ya. Pemakainya juga cowok. Ya, dia nari. Jadi di daerah Samosir sekarang dipakai untuk tempat wisata. Atau Samosir kan? Samosir Danau Toba, ya kan. Jadi tari tontor kan untuk penyambutan dunia. Sekarang ikon di daerah Samosir ini dia dipakai buat hiburan untuk, ya, hiburan wisatawan, tamu-tamu mancanegara. Udah bukan untuk ritual lagi ya. Bukan. Ya.
Kalau yang dulu kan buat ritual. Ini juga ada nilai sejarahnya. Oke. Di sini tempat penyimpanan wayang golek dari berbagai macam daerah. Di antaranya nih ada wayang golek Lenong Betawi karya Tisar Purbaya. Nah, nih wayangnya. Dan biasa dilakukan dengan para tokoh-tokoh Belanda. Nih, golek Betawi. Nah, ini kisah si Pitung, guys. Tahu kan si Pitung, pahlawan daerah Batavia, Jakarta. Nih, Pitung. Nah, ini kisah si manis jembatan Ancol. Kalau si manis jembatan Ancol kita pernah mengunjungi, ingat nggak? Jembatan Merah. Yang di sana konon kabarnya terkenal namanya noni Belanda namanya Marina. Udah kita pernah bahas kan Marina. Nah, sekarang di sini ada goleknya namanya si manis jembatan Ancol. Kalau di TV yang meranin si Oji Botak. Oke guys, jalan. Oke Bang, kita lanjutkan perjalanan Bang, mengarah lantai 2 Bang. Sorry ya Bang, kita ikutin perjalanannya. Oke guys. Guys, ini namanya wayang golek Sunda. Kamu ingat cepot? Ini cepot. Ini cepot di sini cepot. Pernah melihat cepot nggak? Yang giginya, yang lucu-lucu ini cepot. Kalau di tempat kita, kalau di tempat Jawa, namanya Punokawan, Semar, Bagong, Petruk, terus
Gareng. Kalau di Sunda, tokoh pewayangan yang lucu namanya Cepot. Wayang tokoh Bahwana. Wayang tokoh Bahwana ini tokoh satu, ya. Tokoh wayang Bahwana ini tokohnya satu, tapi kepalanya guys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 guys. Namanya wayang Rahwana. Wayang Rahwana ya guys, ingat. Rahwana adalah putra Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali, Raja Negara Alengka. Ia mempunyai 3 orang saudara kandung. Jadi setiap daerah itu ada wayang. Ya, setiap daerah itu memiliki wayang. Ada yang wayang golek, ada yang wayang kulit, ya. Bahkan ada yang wayang kardus. Ya, ada yang wayang kardus. Nah, di antaranya ini ada di sini ada wayang kulit yang dari Betawi. Nih, ini dari Betawi. Oke, lihat nih, wayang kulit Purwangaben. Wayang kulit Purwangaben. Nih. Ini Prabu Kresna Triwakrama berubah menjadi raksasa modelnya nih. Tuh. Ciri khasnya raksasa itu begitu guys. Giginya bertaring, hidungnya bedak, hidungnya gede, matanya melotot, terus ini rambutnya ini abrut-abrutan ya, kawil-kawil. Tuh. Rata-rata untuk raksasa digambarkan di dalam pewayangan itu mengerikan, bertaring. Nah, ada lagi nih, guys. Namanya wayang kulit Purwangabean. Nah, ini guys, Puntadewa. Ini wujudnya nih, Puntadewa. Agak silo ya guys gambarnya. Tapi yang jelas gitulah Puntadewa. Wayang kulit Purwangabean, Puntadewa Trimakama. Ya. Di sini ada tokoh wayang, namanya tokoh wayang Gatotkaca. Ya. Tokoh wayang Gatotkaca senusantara ini kalau dari kiri nih, dari kiri. Ini dari Bali, Gatotkaca versi Bali. Lihat guys, Gatotkaca versi Bali. Oke. Kalau ini Gatotkaca versi Banjarmasin. Oke, jadi setiap daerah itu memiliki tokoh pewayangan yang berbeda, cuman penggambarannya beda. Tahu kan namanya Gatotkaca? Gatotkaca itu
otot besi, otot tulang besi, kawat, otot tulang, otot kawat, tulang besi. Ingat kan? Yang gitu. Nah, nih. Oke, lanjutin ya guys. Kalau yang sini, ini wayang dari Mojokerto, Gatotkaca, wilayah Mojokerto. Ada perbedaan guys. Ini Mojokerto. Nah, kalau ini Gatotkaca Betawi nih. Tokohnya beda-beda. Betawi. Nih Gatotkaca Ciamis. Ciamis. Ini Gatotkaca Cirebon. Ya, Gatotkaca Cirebon. Yang ini Gatotkaca Cirebon ya, yang ini Gatotkaca Yogyakarta. Gatotkaca Yogyakarta. Ini Gatotkaca Surakarta ya. Semua ini nggak ada perbedaan, yang membedakan hanya wajah-wajah semua. Tapi semuanya memiliki sayap karena Gatotkaca itu punya ilmu yang namanya terbang. Makanya dia digambarkan dengan sayap. Ini masing-masing punya sayap. Nah, ya. Cuman ada yang digambarkan dengan kulitnya yang kuning, langsat, ada yang digambarkan dengan kulitnya yang hitam. Tapi Gatotkaca itu adalah tokoh yang baik. Oke, lanjut. Ini wayang-wayang tokoh-tokoh revolusi. Nah ini nih, sebelah kiri kanan nih, tanya. Tokoh Rahwana hasil lomba tahun 93 dan wayang Kadung Rahwawijaya Laksamana. Nih. Rahwana ya, tokoh Rahwana. Prabu Wijaya. Di sini tulisannya Prabu Wijaya. Prabu Wijaya dengan Lesmana, ini pertengkaran dengan para Rahwana. Prabu Wijaya dengan Lesmana melakukan pertempuran dengan para buto-buto Rahwana. Oke guys, ingat guys, yuk. Ada di sini wayang kaper. Nah, wayang kaper. Wayang kaper, wayang kulit yang dibuat dengan ukuran kecil, lebih kecil dibanding wayang kidang, kencana, serta ditatah dengan disungging. Dengan wayang ini dipentaskan di cerita-cerita Mahabharatan dan Ramayana oleh anak-anak. Wayang ini dibuat pertama kali oleh Sultan Demak yang bernama Raden Trenggono, dinamakan kidang kencana karena ukurannya yang lebih kecil. Dan pada saat itu warna kuning Praga mulai dipergunakan ciri wayang kidang yang diwarnai dengan warna kuning. Yang Giri Natana ini Lambu Ardina, koleksi wayang dibuat tahun 1981. Dibuat tahun 1981 wayang ini. Biasanya ini ada kisah cerita yang paling bagus itu namanya Saliro Dwijaya. Ya kan? Ada yang apa? Saliro Dwijaya dadi raja. Saliro
Wijaya dadi raja. Ini biasanya wayang tokoh-tokoh yang ini yang sering-sering digunakan. Wayang-wayang yang pertama kali itu banyak kan dibuat oleh Raden Demak ya, Raden Tenggono. Ini belakang kita ini guys. Nih kalau wayang kulit, lihat nih, wayang kulit Bali modelnya begini guys. Wayang kulit Bali. Ada lagi wayang kulit Surakarta. Jadi ini tokoh-tokoh lelucon di dalam ini ada wayang kulit Surakarta. Yuk, masuk guys ke dalam guys. Kita akan masuk ke ruang mancanegara. Jadi ada negara-negara di luar Indonesia yang masuk ke sini sengaja memberikan wayangnya untuk koleksi di dalam negeri. Oke guys, masuk guys. Assalamualaikum. Nih, wayang boneka. Wayang boneka Punuh dari Inggris. Agak serem guys, biasa untuk acara-acara film-film horor gitu. Agak ke bawah tuh boneka Inggris. Nih, boneka Guignol Prancis. Ini dari Prancis. Malaysia guys, wayang Malaysia guys, wayang Malaysia. Wayang Kamboja, modelnya macam-macam ya, wayang setiap daerah. Ini wayang Kamboja. Ini boneka Amerika. Boneka ini dibuat dari bahan gips atau kayu, menceritakan bagian dari budaya di Amerika Serikat. Boneka ini diperkirakan dibuat pada tahun 1961 ya, dari Amerika. Selanjutnya menjadi koleksi Museum Wayang pada tahun 1985. Nih, Amerika juga nih. Ini boneka Thailand, wayang Thailand. Kalau ini boneka Bonsa dari mana itu? Cekoslovakia. Boneka Bangkok guys, Bangkok. Beda-beda guys. Boneka Bangkok. Nah ini, kalau kita tahu ini kan, guys, ini wayang Potehi, wayang Potehi, ini wayang Cina ya, wayang Cina.
Nih, ini dari India nih. Boneka ketak dari India Selatan. Dari India Selatan. Ini Vietnam. Nah, guys, kalau kamu tahu nih, guys, di Nusantara itu khasanah budayanya itu banyak. Salah satunya di Museum Wayang ini ada gamelan. Nah, kalau gamelan yang di sini yang dipamerkan di museum ini, museum wayang, itu namanya gamelan Sunda. Nih, gamelan Sunda. Nih, lihat nih guys, maju guys. Ini yang disebut dengan bonang. Nih, kalau kamu tahu bonang, ya. Nah, ini kalau ini namanya kenong, ya, kenong. Begitu juga belakang sono. Cuman kita nggak boleh masuk, jadi aku nggak bisa ngelakuin yang mana-mana. Karena di sini ada bonong, ada kenong, ada saron, ada gambang, ada kempul, ada gong, ya. Yuk lanjut. Boneka Polandia yang biasa dimainkan di wilayahnya. Jadi sini tuh tokoh-tokoh boneka yang suka dimainkan di daerah atau negara-negara lain. Ini Polandia. Ini Rusia. Ini wayang golek Konton Cina. Ya. Kita sekarang ada di tempat penyimpanan wayang golek Cina, Konton namanya. Ini sampai ke sana guys. Wayang golek Konton. Ini ada Pendowo 5 ya, Pendowo 5. Pendowo 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Pendowo 5. Nih, museum dari apa namanya? Boneka dari India. Yes. Nah, boleh boneka India. Kalau yang ini Perancis. Awas. Kalau kita lihat ke sana guys, itu berbagai macam gamelan yang ada di Nusantara, ya. Berbagai macam gamelan yang ada di Nusantara. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan. Nih, wayang goleknya nih, wayang golek Sunda. Namanya Raden Bima. Raden Bima diwujudkan dengan golek begini nih. Ini kalau di sini Gatot Kaca. Wayang golek Sunda Gatot Kaca.
rata-rata pembuat wayang di Nusantara itu kebanyakan syiar Islam. Ini syiar Islam, maka banyakkan orang-orang yang menulis pasti dengan kaligrafi semacam Islam. Tuh. Maka ini yang disebut dengan Gunungan Jimat Kalimasodo. Maka di dalam kalimat itu tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena rata-rata orang untuk menyiarkan agama itu paling sulit. Saat itu paling mudah dengan wayang. Maka ini. Nah, tokoh Sunan yang paling terkenal untuk menyebarkan agama Islam, ya, tokoh Islam yang menggunakan penyebaran Islamnya dengan wayang diantaranya adalah Sunan Kalijaga. Kita lihat sini guys, wayang Anyaman Bambu. Ini dianyam ya guys, dianyam dari bambu. Madya wayang gedok, namanya wayang gedok. Nih wayang kulit tapi dari Bali, modelnya begini. Nih ada namanya wayang wahyu guys, dari semua tokoh agama diwujudkan di sini. Ya. Kita tahu guys, ada sini. Kamu tahu ada kisah yang bagus itu namanya kisah si Kancil Nyolo Timun. Itu pun diwayangkan. Karena apa? Itu ada suatu kreativitas orang Indonesia saat menghibur para kaum anak-anak, remaja dan sebagainya dengan cara ini. Maka ini ada wayang kulit kecil. Petani nanam timun, kemudian kancil nyolong di sini. Ini wayang suket guys, wayang yang dibuat dari pupet toy, suket pupet. Keren ya, kreatif loh, orang Indonesia itu kreatif guys. Jadiin wayang ya. Padahal itu dari suket itu. Tahu suket kan? Pohonan yang kecil guys. Pohonan yang kecil. Wayang Sadat. Wayang Sadat itu dibuat tahun 1985. 1985. Ini guys, ini namanya bagong. Ini namanya contoh lukisan kaca. Ini bagong. Ini Petro lagi ngerokok. Nah, Petro. Tuh, di pedangnya aja ada tulisannya tuh. Kalimatullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cara penyebaran dulu, para dalang-dalang, para ulama-ulama, para ustadz, bahkan para waliullah menyebarkan agama dengan wayang. Inilah kreasinya. Ini Semar. Ya tuh, kaligrafinya aja menggunakan Arab. Keren. Gareng, Semar ini gareng. Tuh. Gareng menggunakan mahkota, tulisannya Allah. Ya.
Kita lihat di sini guys, ada namanya wayang ukur. Diciptakan oleh Ki Sukasman sejak tahun 1980, merupakan perpaduan wayang kulit Purwa dan wayang kulit lainnya, dan teater dalam upaya untuk menarik minat generasi muda dengan menampilkan teknik pergelaran baru dengan unsur tari dan teater. Nggak ada warna guys, semuanya begitu saja. Ini wayang kulit Cina tapi dari Jawa, cuman peranannya mengkisahkan cerita tentang Chinese. Lanjut. Nih, kembali kayak wayang suket. Ini wayang suket yang besar, kalau tadi wayang suket yang kecil. Wayang yang dibuat dari suket. Tumbuhan liar guys, suket itu tumbuhan liar. Aduh, wayang kulit Sasak. Nah, guys, kamu tahu nggak Pak Raden Unyil Usro? Nah ini guys, ditampilkan juga di wayang guys. Coba lihat, boneka Unyil tuh. Tahu nggak ini Pak Ogah? Pak Ogah, Pak Raden. Nih Pak Raden nih. Unyil, no Unyil. Ini ibu guru, Pakcik, Pucik, Usro, Meilani, oh, orang Cina. Pak Raden. Bisa, lanjut ah. Ini wayang lidi. Nah, di tempat itu tuh ada wayang kulit, ada wayang suket, ada wayang kardus. Nah di sini ini wayang yang dibuat dari lidi. Khasanah Indonesia luar biasa. Nih, lidi. Wayang yang dibuat dari lidi. Keren guys, pinter nih orangnya. Kita akan menuju ke lorong, namanya Lorong Topeng Nusantara. Cekidot. Wayang Cirebon, topeng Cirebon ya guys, topeng-topeng Cirebon. Nah ini topeng Jawa Tengah, topeng Jawa Tengah nih. Nah Jawa Tengah, ini Yogyakarta. Ini masih di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Nah dari sini nih guys, ke sini sudah tokoh-tokoh topeng pewayangan Sunda. Ini sudah di Cirebon, ya Cirebon. Lagi, ya beda-beda jenis-jenisnya. Jadi kalau yang ini topeng Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon. Ini guys, ke bawah guys, topeng Jawa Timur. Topeng Bali, topeng Bali. Ini topeng Bali namanya raksasa. Nah ini Hanuman, topengnya Hanuman nih, Hanuman. Ini Anggada. Yang ini topengnya Jawa Timur. Panji Asmara Bangun dan Tumenggung. Ini Panji Asmara Bangun dan Tumenggung. Ini disebut dengan topeng Jawa Timuran. Ini topeng Jawa Timur.
Ini namanya topeng orang tua dan Dewi Ragil Kuning. Orang tua ini dan Dewi Ragil Kuning. Namanya setiap topeng ada nama-namanya, guys. Nih, Panji Asmara Bangun dan Dewi, ini Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekar Taji. Ini disebut dengan wayang kritik. Wayang kritik biasa dilakukan di wilayah Jawa Timur. Nih, wayang-wayangnya modelnya begini, guys. Ya, wayang ini terbuat dari kayu yang pipih. Ya, kayu yang pipih. Jawa Timuran nih, ini Kediri. Nah, ada juga yang di Jawa Tengah. Ya, ada juga yang di Jawa Tengah. Wayang kritik dari Jawa Tengah, dari kayu pipih. Nih, ini Yogyakarta, guys. Yogyakarta. Kalau ini wayang kritik yang terbuat dari kayu pipih dari Solo. Dari Solo. Purwa Kediri, wayang kritik dari Purwa Kediri. Ya. Wayang ini meskipun semuanya terbuat dari kayu putih yang pipih, tapi kayu wayang ini tangan-tangannya menggunakan kulit. Kenapa? Karena dia supaya mudah digerakkan. Nah, terbuat dari kulit. Ya. Sama juga dengan ini. Ini yang Jawa Tengah ya, guys, wayang pipih kritik Jawa Tengah. Sobat Seroja, kita ikuti perjalanan Seroja yang lainnya. Nanti kita akan datang ke tempat museum-museum berikutnya. Lanjut.